Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Sahabat ODB, ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Judul renungan kali ini, Bejana Tanah Liat Antik. Sahabat ODB, selama bertahun-tahun saya mengoleksi beberapa bejana tanah liat antik. Dan yang paling saya sukai adalah bejana yang ditemukan pada sebuah situs yang berasal dari zaman Abraham. Penampakan bejana itu sendiri tidak begitu elok dilihat. Kotor, retak-retak, gompal di sana-sini dan perlu menggosoknya keras-keras agar kembali cemerlang. Saya menyimpannya untuk mengingatkan diri sendiri bahwa saya hanyalah manusia biasa yang terbuat dari tanah. Meskipun rapuh dan lemah, saya membawa harta yang tak ternilai harganya, yakni Yesus. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Rasul Paulus melanjutkan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan. Semua itu tekanan yang harus ditanggung oleh sebuah bejana. Tidak terjepit, tidak putus asa, tidak ditinggalkan sendirian, tidak binasa. Semua itu adalah dampak dari kuasa dan kesanggupan Yesus yang bekerja dalam diri kita. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Itulah ciri sikap Yesus. Dia menyangkal diri setiap hari, itu juga dapat menjadi ciri sikap kita. Kerelaan untuk mematikan kekuatan kita sendiri, supaya kita percaya sepenuhnya bahwa Dia yang hidup di dalam kita cukup bagi kita. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami, ayat yang ke-10. Dan inilah hasilnya. Keindahan Yesus yang terlihat nyata lewat tubuh kita yang rapuh, bagaikan sebuah bejana tanah liat antik. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat memenuhi tuntutan yang dibebankan kepada Anda? Dari mana kekuatan itu berasal? Ialah aku lemah dan rapuh. Terima kasih karena Engkau sudi tinggal di dalamku. Aku ingin orang melihat Engkau dan kekuatan-Mu di dalam diriku.